Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Swista Guru Ginting. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 STM Hilir. Pada pagi hari ini, saya membuat video pembelajaran saya yang kedua dengan tema teks observasi. Di mana tujuan pembelajaran saya ini, siswa dimampukan bisa memahami pengertian dan struktur daripada teks observasi. Siswa juga dimampukan bisa menciptakan sebuah teks observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Oke. Masih semangat? Masih. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita awali dengan berdoa. Silahkan siapa yang bertugas untuk bawa doa untuk mulai pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul billahi wa bi syarrina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu wa bi jami'il wa zulfaqan wa amala salih. Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, saya mau membuat sebuah ice breaking buat kita supaya kita segar, supaya kita semangat dalam pembelajaran kita. Oke? Oke, sekarang saya undang semua untuk berdiri. Bangkit untuk berdiri. Nah, seperti biasa, karena kita ini belajar bahasa Indonesia, kita akan sampaikan isi hati kita tentang rasa cinta kita bahasa Indonesia. Ingat, kalau saya angkat tangan kiri, apa jawabmu? Ya. Oke? Perhatikan tangan yang mana saya angkat. Kita mulai? Oke. Bahasa Indonesia. Bahasa kita bersama. Bahasa Indonesia. Saya cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa kita bersama. Oke. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan mengungkapkan rasa cinta kita terhadap bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Ingat ya, nanti lagi saya akan bawa SDG kita itu di tengah atau di awal, di akhir pembelajaran. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, lanjutan dari pembelajaran minggu depan. Minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu yang lalu? Tentang apa? Iya, teks observasi. Nah, adakah yang masih ingat apa itu observasi? Oh iya, silakan Rizky. Pengertian observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu objek dengan maksud merasakan, memahami, serta mengamati suatu pengetahuan dari fenomena tersebut. Oke, jadi nanti kamu akan dimampukan bisa untuk mengamati, ya, baik itu gambar, baik itu tempat, baik itu lingkungan, apa saja kamu tuangkan dalam bentuk teks observasi. Nah, teks observasi juga memiliki 3 struktur. Nah, adakah yang masih ingat 3 struktur? Oke, silakan. Struktur teks ada 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke, kasih tepuk tangan. Masih ingat ya materi kita minggu yang lalu, bahwasanya teks observasi ada 3 struktur: pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke, minggu ini kamu akan dimampukan
disampaikan oleh teman kalian. Ya. Nah, di sini saya akan bagi 3 kelompok. Kita belajar sambil mengamati lingkungan kita, mengamati perpustakaan kita, dan berada di dalam kelas untuk mengamati gambar yang sudah saya sediakan. Ya, nah jadi sekarang sesuai minat bakat kamu, ya ada 3 kelompok yang akan saya buat. Satu akan mengamati sebuah artikel atau gambar yang sudah saya sediakan. Dari gambar inilah kamu ciptakan sebuah teks observasi. Kelompok yang kedua mengamati perpustakaan. Nah, mana yang hobi membaca? Masuk kita ke dalam perpustakaan. Nah, kelompok yang ketiga mana yang suka mengamati dengan keindahan alam yang terbuka. Nah, yaitu mengobservasi lingkungan sekitar. Oke, sudah dipikirkan kan? Yang mana kalian suka? Sekarang saya tanya. Ya saya berikan. Nah, siapa yang mau mengamati gambar yang sudah saya sediakan? Berikan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong bagikan. Oke, sekali lagi angkat tangannya yang mau mengamati gambar yang saya sediakan. Oke, berarti yang ini nanti di dalam kelas ya. Oke. Nah, kelompok 2. Yuk, bagi yang sudah pilih itu jangan lagi. Siapa yang suka mengamati perpustakaan kita? Oke, ya. Turun tangan. Nah, kelompok yang 3. Tadi sisanya kan gitu. Nah, sisanya, tapi nggak ada salahnya tunjuk tangan lagi lah. Siapa yang suka mengobservasi lingkungan sekolah kita? Tunjuk tangan. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang tugasnya yang di dalam kelas amati gambar itu, baru ciptakan sebuah teks observasi. Kelompok kedua, ambil bukumu dan ambil pulpenmu, silahkan ke perpustakaan, amati perpustakaan itu, ciptakan sebuah teks observasi. Kelompok yang ketiga, ambil bukumu, bawa pulpenmu, silahkan amati lingkungan sekolah kita. Saya beri waktunya 10 menit. Setelah 10 menit, semua akan masuk ke dalam ruangan dan kita akan presentasikan. Apakah hasil yang dibuat temanmu itu sudah memiliki 3 struktur atau belum? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kita masuk ke kelompok masing-masing. Ya, silakan. Oke, gimana nak? Paham? Paham Bu. Jelas? Ya. Sekarang sudah sekalian amati perpustakaan kita, berbuat teks observasinya. Ingat, jangan lupa 3 struktur harus ada di dalam teks observasi. Jangan ada yang tinggal ya. Jangan ada yang tinggal, amati bagus-bagus. Oke, sudah diamati tadi lingkungannya kan? Sudah. Paham? Ya, coba ciptakan teks observasinya. Jangan lupa masukkan 3 struktur. Oke, silahkan kerja.
kemudian menjadi sebuah observasi. Teks observasi yang memiliki 3 struktur. Ya, kali ini kita presentasikan dengan kelompok yang lain. Oke, udah siap? Oke. Oke, nah sudah masuk 3 kelompok tadi kan? Sudah siap saya tugasnya? Yang mana tadi mengobservasi gambar? Oh, itu kelompok 1. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Ya. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Perwakilan saja ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Ya, silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Ya, sekali 3 saja. Oke. Selesai dengan lanjutannya ya. Posisinya aja lah. Yang lain perhatikan ya, dengarkan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka. Tugas kalian mengamati apakah teks yang dibuat setiap kelompok ini sudah memiliki 3 struktur atau belum. Paham? Oke, mari sama-sama kita dengarkan. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di dunia. Kunang-kunang hidup di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang nama alami. Oke, silakan kita komentari dulu 1-2. Bagaimana teks yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah adakah 3 struktur? Struktur yang pertama adalah pernyataan. Apa objeknya? Guna. Ada ciri-cirinya? Ada. Ciri-cirinya disebut dengan apa? Bagian. Oke. Ada manfaat? Ada. Oke, bagus. Semangat ya. Gitu. Nah, jadi pada hari ini kalian sudah mampu menciptakan sebuah teks prosedur sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, coba satu orang yang memberikan atau yang membuat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Siapa? Oh iya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kami hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa laporan observasi adalah teks yang dilakukan dari pengamatan, sehingga kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri dari suatu hal ataupun objek yang kita amati. Ya. Strukturnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, bagus. Ya, itu kesimpulan kita untuk pelajaran kita pada hari ini. Oke, nah minggu depan tolong lagi kalian pelajari di rumah tentang unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam laporan atau teks observasi. Jelas? Oke. Ya, karena waktu kita juga sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, tadi kita buka dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Silakan Rizky, mohon doa penutupnya. Sekarang mari kita berdoa mengucap kepada kita Oke, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Demikianlah video pembelajaran saya pada pagi hari ini. Kiranya video pembelajaran saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi guru-guru yang hebat di Indonesia ini.
Kita bertemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya. Dah.